Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis ya. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik kapan sembuh dari asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah kapan sembuh dari asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang secara umum ya, itu durasi waktunya agak panjang ya. Ada yang mungkin 3 bulan baru sembuh, ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun ya, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 5 tahun ya, itu pun ada ya. Nah maka dari itu ketika kita menjalani hal itu ya, pasti di dalam benak saya ya, termasuk mungkin di benak teman-teman juga mungkin sama, itu selalu bertanya ya, kapan sembuh ya, apakah saya sudah sembuh, apakah bisa sembuh. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada di dalam hati kita ya. Nah maka dari itu, berangkat dari itu, saya ingin sharing kepada teman-teman ya, tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami ya, untuk bagaimana caranya bisa mempermudah kesembuhannya, minimal bisa memotivasi teman-teman ya untuk bisa lebih cepat bangkit ya, kemudian lebih bersemangat, nah akhirnya menjadi cepat sembuh teman-teman. Karena apa? Karena kesembuhan itu yang saya alami itu memang dari usaha diri kita sendiri, itu yang utama ya. Jadi kita memang harus punya kiat, kita punya tekad ya, mungkin demi orang-orang yang kita sayangi ya, kita harus bangkit, kita harus sembuh. Nah itu yang harus tertanam di dalam jiwa kita, itu yang pertama itu seperti itu ya. Nah selain dari itu, ini juga ikut menentukan ya, yaitu ikhtiar kita dalam mencapai kesembuhan ya. Kadang orang ada yang inginnya cepat sembuh tetapi usahanya males ya, dalam arti usaha mencari kesembuhan itu bermalas-malasan walaupun sebenarnya sudah punya tip-tipnya. Nah itu, tapi kalau kita masih males-males ya, ini hasilnya juga akan lambat gitu loh. Maka dari itu selain kita sudah punya tekad untuk bangkit, nah kita harus berikhtiar ya, berikhtiar semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin supaya memang menjadi lebih cepat ada perubahan ya, perubahan yang progres semakin membaik ya, tentunya seperti itu teman-teman ya. Itu. Nah setelah itu juga kita tentunya selalu apa ya, ya selalu teriring dengan doa ya, usaha-usaha kita, sehingga akan menjadi lebih mudah ya, baik itu secara fisik kita sudah berusaha, kemudian secara psikis kita juga selalu mendekatkan diri. Nah ini akhirnya menjadi sempurna usaha kita, dalam artian menjadi lebih lengkap. Nah maka untuk harapan menjadi cepat sembuh ini akan menjadi semakin cepat teman-teman. Oke ya, nah kemudian eh, ini ada beberapa indikator ya, indikator ketika kita bertanya kapan mulai sembuh ya, mulai sembuh. Nah ini dikatakan sembuh itu apabila ya, apabila
apabila ada tanda-tanda seperti berikut ini teman-teman, yaitu tanda-tanda secara fisik misalkan ya. Secara fisik ini adalah sudah tidak ada lagi ya sensasi fisik ya. Nah, nanti yang kedua adalah tidak ada lagi sensasi psikis atau kejiwaan. Oke ya. Jadi garis besarnya itu ketika kita dikatakan sembuh, yaitu ketika sensasi fisik sudah menghilang, sensasi psikis juga sudah menghilang. Nah, sensasi fisik itu apa ya? Sensasi fisik ya macamnya sensasi-sensasi yang sering kita rasakan teman-teman. Pokoknya yang merasa sakit-sakit di badan lah ya. Mulai dari mungkin suka pusing-pusing, keliengan, mata buram, ya telinga berdenging, kemudian hidung mampet, mulut mungkin sering mual ya, terasa asam dan lain sebagainya, yang leher tegang atau kaku ke pundak ya, kemudian mungkin dada sering panas, berdebar-debar, nyeri dan lain sebagainya ya, sampai dengan rasa-rasa di perut ya, seperti rasa kembung, rasa perih, rasa sembelit ya, kadang rasa senut-senut ya, kemudian rasa mungkin sakit-sakit di badan seperti pinggang ya, kadang tangan, kaki kebas ya, bahkan ada yang kaki kadang sering gemeteran, bengkak. Nah itu pun saya alami. Nah itu semuanya sudah menghilang teman-teman ya. Itu nanti baru kita dikatakan sembuh ya. Ini sembuh secara fisiknya ya. Nah kemudian setelah itu, nah ini masih banyak sensasi-sensasi yang juga harus sudah menghilang tentunya kalau kita sudah mengatakan kita itu sudah sembuh ya. Nah itu yaitu sensasi psikis ya, sensasi kejiwaan atau sensasi mental kita ketika kita sudah tidak lagi cemas ya, ketika ya walaupun mungkin ada cemas sudah terkontrol lah, terkendali ya, terkendali. Artinya kecemasan itu setiap orang memang ya punya ya, tetapi sebatas ya, sebatas cemas yang normal ya. Cemas yang normal misalkan ya contohnya ketika kita memang ada salah satu anggota keluarga sedang bepergian, sudah waktunya pulang, belum pulang. Nah kadang kan kita pikiran kita sudah meraba-raba ya, wah ini kok nggak pulang, jangan-jangan kendaraannya macet di jalan, jangan-jangan ada halangan, kan seperti itu. Tapi itu masih sebatas kewajaran karena tidak menimbulkan sensasi di tubuh kita menjadi sakit, itu seperti itu. Nah, tetapi ketika kecemasan kita masih tinggi, yaitu biasanya dari kita mencemaskan kondisi penyakit kita, ya penderitaan kita, itu kadang menjadi tambah terasa sakit. Nah, itu contohnya menjadi tambah keliengan, menjadi tambah sempoyongan ketika itu cemas ya, menjadi tambah lemas. Nah, itu karena cemasnya yang masih berlebihan. Nah, kalau seperti itu berarti belum sembuh teman-teman ya secara psikisnya. Nah itu nanti ada tip-tipnya bagaimana melatihnya supaya bisa menghilangkan kecemasan-kecemasan seperti itu. Termasuk ketika kita masih selalu khawatir ya, selalu was-was, selalu takut misalkan ya. Nah ini contohnya itu juga dulu saya alami ya. Ibaratnya kita mau keluar rumah kemudian ketemu banyak orang, itu aja sudah membuat cemas. Nah akhirnya yang tadinya sudah merasa agak baikan ya, tiba-tiba setelah bertemu banyak orang menjadi keliengan, menjadi mulai nggak nyaman rasanya, kemudian rasanya nggak betah ya, inginnya pulang saja, itu seperti itu. Nah, ini karena mental itu belum terbangun ya, belum terbangun. Nah itu ketika masih seperti itu juga belum dikatakan sembuh teman-teman ya. Jadi sembuh itu ketika kita sudah seperti dulu sebelum kita terkena asam lambung ya. Dulu kan ketika kita mungkin jalan-jalan, kita kan nggak ada rasa takut ya. Kemudian ketika kita bertemu banyak orang ya kita menjadi tambah senang karena bisa mungkin berkomunikasi ya, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Ini itu kan kita menjadi tambah bahagia ya, bukan sebaliknya ya. Kalau kalau masih dalam penderitaan itu ketemu orang aja
sepertinya agak takut juga ya. Takut apa, kadang orang lain juga tanya kepada kita itu kadang hal-hal yang justru membuat mental kita menjadi down ya. Contohnya ketika kita bertemu kemudian ada teman yang misalkan komennya itu negatif ya. Contohnya, wah sekarang kok jadi kurus, sekarang pucat, sekarang kelihatan tidak bergairah dan sebagainya. Nah, ketika seperti itu mental juga akan menjadi down kembali. Nah, itu maka dari itu, dari trauma-trauma itu kemudian kita memutuskan lebih baik nggak ketemu dengan orang, kan seperti itu ya. Nah, itu yang harus dirubah mental seperti itu ya. Dan itu sebenarnya itu hanya ilusi dan halusinasi dari pikiran kita yang salah ya, yang salah. Tetapi kita yakini, nah akhirnya selalu muncul seperti itu. Nah itu maka harus kita sadari ya, kita sadari misalkan kita sedang cemas ya, itu sebut saja, wah ini saya lagi cemas ini gitu. Insya Allah tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Paling tidak bisa seperti itu ya, sampaikan saja. Jadi dengan seperti itu nanti kecemasan juga tidak akan bertahan ya, artinya akan menghilang lagi. Termasuk ketika kita takut terhadap sesuatu ya, contohnya ketika mendengar berita duka ya, kemudian kita takut ya, apalagi untuk taziah itu sama sekali nggak berani ya dulu. Nah itu sadari saja kita tidak boleh takut, karena memang contohnya berita duka, kematian itu adalah rahasia Allah yang semua orang juga pasti akan mengalami seperti itu. Maka ya wajar saja ketika memang orang yang mungkin sudah terlalu usianya lanjut, nah mungkin kemudian meninggal, atau mungkin orang yang sudah sakit parah sekali dan lain sebagainya, itu kita pandang wajar saja. Jadi kita cari alasan tapi yang masuk akal ya. Jadi jangan apa-apa itu kita rasakan kemudian kita menjadi seolah-olah terbawa ya. Nah ini juga memang perlu latihan ya teman-teman ya, perlu latihan ya. Dulu saya juga seperti itu ya, saya bisa ngomong karena saya mengalami juga ya. Justru dulu ketika saya langsung drop sekali itu pada saat itu saya di keluarga saya itu ada yang meninggal pas waktu itu zaman masih COVID ya, pandemi COVID. Nah itu saya takut sekali sampai down ya, sampai sekitar 10 hari itu saya nggak keluar rumah ya. Nah itu karena memang anxiety-nya masih tinggi dan psikosomatisnya itu. Tapi setelah makin kesini-sini, nah kemudian saya menyadari, oh ternyata memang itu dari pikiran saya sendiri yang seperti itu. Nah setelah itu saya latih ya, ketika misalkan ada berita duka, nah saya berusaha justru tasyah ya, ya walaupun sebentar ya, sebentar, karena kalau berlama-lama nanti kadang anxiety-nya menjadi muncul lagi ya. Nah itu sebentar saja ya, paling hanya sekitar 5 menit atau 10 menit. Nah setelah itu kita pulang lagi seperti itu. Nah ini karena memang untuk melatih teman-teman itu seperti itu. Jadi bentuk-bentuk khususnya sensasi psikis ya itu harus dilatih, termasuk ketika kita takut keluar rumah, takut bepergian. Nah itu juga harus dilatih dari langkah yang sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit, nah, kemudian bertambah, dan nanti akan menjadi lebih jauh katakan bepergiannya. Nah itu lama-lama nanti menjadi terbiasa teman-teman. Tapi ya dengan catatan kita memang melatih mental katakanlah, itu memang fisik juga harus imbang ya, dalam artian fisik sudah agak membaik ya, tetapi kalau sensasi fisik ini masih tinggi ya kita agak sulit ya, karena memang mental ini down karena disebabkan dari sensasi fisik dulu ya. Ketika fisik ini merasa nggak karu-karuan ya, banyak yang dirasa, nah kemudian ini cemas menjadi timbul, itu pasti seperti itu ya. Nah maka dari itu memang harus dua-duanya imbang ya. Jadi setelah fisik membaik kemudian mental kita latih seperti itu ya. Ya paling tidak bersamaan lah ya, bersamaan antara perbaikan fisik dan perbaikan mental. Nah dengan seperti itu nanti lama-lama kita akan terlepas dari penderitaan itu teman-teman. Itu jadi intinya ketika kita dikatakan sembuh itu memang sudah tidak ada sensasi fisik,
Yang pertama, yang kedua indikatornya tidak ada sensasi psikis. Nah, kalau toh ada ya, kalau toh ada itu wajar ya, tetapi sudah terkendali ya. Terkendali itu artinya tidak berlangsung lama, tetapi kita bisa mengatasi sendiri, baik itu sensasi yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis ya. Nah, ini harus bisa mengatasi sendiri karena apa? Ya karena kita sudah katakanlah bertahun-tahun menderita seperti ini, masa nggak menemukan tip-tipnya. Nah, itu harus kita temukan sendiri teman-teman ya. Ya tentunya berdasarkan sharing dari teman-teman ya, mungkin dari motivator ya, ya dari siapa saja lah, informasi-informasi yang positif. Nah, itu kita jadikan referensi ya untuk bisa mengendalikan diri kita. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang terpenting adalah ketika kita ingin cepat sembuh ya, ketika kita ingin cepat bangkit, ini memang ada beberapa tipnya ya, beberapa tipnya. Jadi solusinya adalah ya supaya kita cepat sembuh ya, karena tadi temanya kan kapan sembuh ya. Nah, tentunya jawabannya supaya cepat kan. Nah, supaya cepat sembuh ini sebenarnya bisa diprogram oleh mindset kita teman-teman ya. Kalau kita ingin cepat sembuh yaitu jadi usahanya harus maksimal ya. Maksimal dalam arti ikhtiar mencari kesembuhannya itu. Nah, untuk mencari kesembuhannya itu memang juga ada dua hal ya, yang bersifat fisik dan yang bersifat psikis teman-teman. Nah, ikhtiar yang bersifat fisik ya, contohnya ya, ketika masih banyak sensasi ya, mungkin perut masih selalu kembung, begah, sembelit ya. Nah, itu yang pertama ya, secara umum lah itu kita minum obat ya, tentunya obat yang bisa dipertanggungjawabkan ya yang dari dokter ya, entah itu dokter umum, nah itu dokter spesialis, nah itu terserah teman-teman ya itu. Nah, selain itu ya, karena ini juga kadang yang namanya apa ya, proses kesembuhan ini kan berbagai jalan lah ya. Jadi mungkin tidak hanya cukup itu saja ya, karena kita kan inginnya cepat ya. Nah, mungkin bisa juga selain minum obat juga boleh misalkan minum herbal ya. Herbal itu kalau saya itu malah yang saya ramu sendiri ya, sebenarnya makanan harian lah, makanan harian. Contohnya pada kali ini nih, ini saya tadi baru buat ini ketika mau bikin konten ya, ini minuman rempah-rempah teman-teman. Tapi ini luar biasa ya. Jadi ketika kita masih punya sensasi terutama perut itu ini masih begah, masih sering kembung, ini akan menghilang. Terus termasuk masuk angin juga menghilang ya. Termasuk perasaan kita juga menjadi pede karena sensasi tubuh ini menjadi lebih nyaman. Nah, ini bahannya ya yang tadi saya buat ya, ini masih panas ini. Coba. Aduh, nikmat banget nih teman-teman. Saya kasih gula ya, jadi manis ini. Nah, ini ya, ini bahannya cuma ya jahe satu ruas segini lah ya, jahe satu ruas, kemudian kunyit ya, kunyit satu ruas juga segini, kemudian serai satu ruas ya, atau satu batang ya, serainya satu batang, kemudian daun salam ini 3 lembar ya. Nah, untuk kunyit, jahe dan serainya kita keprek ya, kita keprek itu ditutuk teman-teman ya itu. Nah, kemudian kita rebus dikasih air 2 gelas ya, 2 gelas direbus sampai airnya menjadi 1 gelas ya. Jadi agak lama ngerebusnya ya, agak lama ya, sekitar setengah jam lah, setengah jam itu. Nah, nanti airnya sudah menjadi 1 gelas, nah kita ambil airnya. Nah, setelah kita ambil airnya kemudian kalau mau dikasih gula boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau saya kasih gula tapi gula merah, jadi gula kelapa teman-teman, pakai gula kelapa, jadi ini manis ini. Nah,
Untuk jahenya itu jangan kebanyakan teman-teman ya. Dulu waktu saya pertama kali buat itu agak kebanyakan sehingga di perut tidak nyaman ya. Karena jahe itu kan endingnya rasanya kan pedas ya. Nah itu mungkin agak terlalu pedas. Nah makanya cukup untuk ukuran ini ya, ukuran segini ini cukup satu ruas lah segini nih ya. Itu jahenya dikeprek. Kunyitnya juga segini ya, satu ruas, kemudian serainya satu batang. Nah kemudian daun salamnya 3 lembar, kemudian kita rebus ya dengan air 2 gelas, jadi 1 gelas ya. Kemudian ditambah gula merah secukupnya. Kalau nggak pakai gula merah juga nggak apa-apa, tapi ya kurang nikmat ya, karena ini karena saya udah sembuh ini hanya untuk apa ya? Ya untuk minuman penyegar lah. Seperti ketika kita di luar kadang di angkringan kan kadang minum jahe ya, jahe atau jahe susu. Nah, kan seperti itu. Nah, ini saya anggap sebagai minuman jahe cuma lebih kompleks gitu. Karena untuk ya untuk ini apa ya? Menjaga lah, untuk menjaga supaya asam lambung kita tidak kambuh lagi. Bahkan kalau yang sedang pemulihan ini akan membantu sekali menjadi cepat sembuh. Nah, itu teman-teman, ini contoh herbal ya. Contoh herbal yang saya buat sendiri. Eh, Besok-besok saya buatkan konten khusus tentang minuman ini. Oke. Nah, kemudian selain itu, selain kita mungkin minum obat, kemudian minum herbal, kemudian bisa juga kita tambah olahraga ya. Ini supaya fisik kita menjadi lebih kuat lah ya, menjadi lebih kuat, menjadi apa? Lebih energik. Nah, itu kita harus kita latih ya. Kita latih contohnya dengan olahraga, bisa misalkan berjalan-jalan yaitu. Nah, kemudian solusi yang berikutnya itu tadi yang bersifat fisik, kemudian yang bersifat psikis ya, yang mental kita masih suka cemas, masih suka takut, masih suka was-was, masih suka khawatir, ini juga harus diatasi ya. Apalagi ketika psikosomatisnya masih tinggi ya, nah itu kadang mental kita juga masih lemah ya. Nah ini harus betul-betul serius. Nah itu alternatif untuk istilahnya jalan keluar kesehatan secara psikisnya, secara mentalnya itu bisa misalkan teman-teman ke psikiater juga boleh, ke psikolog boleh ya, atau sharing dengan motivator juga bisa ya, atau dengan tips sendiri ya, tips sendiri yaitu dengan cara mengatur pola pikir lah ya, pola pikir kita selalu berpikir positif ya, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian kita selalu bersabar ya, kita selalu apa ya, ya pokoknya menahan emosi dan lain sebagainya, itu pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan masalah perasaan, kejiwaan dan pikiran. Itu intinya adalah manajemen emosi. Ini itu harus kita terapkan begitu teman. Oke ya, jadi intinya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.